Hai Obiters, balik lagi bersama Obit Learning. Kita akan bahas materi selanjutnya ya. Keterusan dari materi kemarin, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia ini terdiri dari reproduksi pria, reproduksi wanita, dan siklus menstruasi. Organ reproduksi pria itu ternyata terdapat beberapa bagian loh dan fungsinya. Yang pertama adalah testis. Testis ini berfungsi menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron, yaitu hormon pengatur ciri seks sekunder pria. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sel-sel sperma. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens ini ternyata saluran yang membawa sperma menuju uretra loh. Yang keempat adalah uretra, yaitu saluran ejakulasi atau pengeluaran cairan sperma dan sel-sel sperma. Yang kelima adalah kelenjar prostat atau yang disebut dengan Cowper dan Fascicula seminalis. Itu berfungsi untuk menghasilkan cairan sperma. Yang keenam ada penis atau alat kelamin atau alat kopulasi. Yang ketujuh adalah skrotum. Itu adalah kantong pembungkus testis. Ternyata setelah pria mengalami pubertas, maka setiap harinya itu sperma itu terbentuk setiap hari setelah pubertas dan akan terus diproduksi sepanjang laki-laki itu hidup. Meskipun akan berkurang saat memasuki usia tua atau usia lanjut nih. Jadi bagi kaum wanita yang sudah pubertas, maka setiap harinya dia akan memproduksi sel sperma. Selanjutnya adalah organ reproduksi wanita. Ternyata terdapat beberapa bagian organ reproduksi wanita. Salah satunya adalah ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur yang disebut dengan ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron yang mengatur ciri-ciri seks sekunder dan siklus menstruasi. Ternyata hormon estrogen itu berfungsi untuk mengatur ciri seks sekunder, sedangkan hormon progesteron itu mengatur siklus menstruasi pada wanita. Yang kedua adalah tuba fallopi atau oviduct, yaitu saluran telur, tempat fertilisasi sperma dan ovum. Jadi, fertilisasi sperma dan ovum itu terdapat pada tuba fallopi. Yang ketiga adalah uterus atau yang disebut dengan rahim. Itu berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Jadi, kalau misalkan ada wanita hamil, maka pertumbuhan janinnya itu ada di uterus. Yang keempat ada cervix. Cervix itu menutup saat hamil, terbuka saat melahirkan. Jadi, cervix itu dia lebih elastis. Yang kelima adalah bagian vagina, yaitu jalan masuk sel sperma, jalan keluar bayi, dan darah menstruasi. Jadi, vagina ini multifungsi ya, termasuk jalan masuk sperma, jalan keluar bayi, dan jalan darah menstruasi. Siklus menstruasi ini terjadi pada wanita yang sudah memasuki masa pubertas, ditandai dengan menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari organ reproduksi wanita dalam waktu tertentu. Menstruasi dimulai sejak wanita memasuki masa pubertas dan siklus menstruasi akan berlangsung hingga sel telur habis atau menopause, yaitu sekitar usia 60 atau 55. Siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Di awal siklus menstruasi atau hari pertama, hormon FSH akan memicu pematangan folikel. Folikel digerak itu artinya folikel itu matang, akan mengekspresi hormon estrogen, di mana FSH ini berhenti direproduksi. Hormon LH disekresi sehingga terjadi ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari folikel. Selanjutnya, ketika hormon LH memicu folikel kosong, maka akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini akan mensekresi progesteron, di mana progesteron itu akan memicu penebalan endometrium atau penebalan dinding rahim. Jika tidak ada fertilisasi di dalamnya atau tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, maka korup luteum itu akan berubah menjadi korup albicans.
Tetapi kalau misalkan di dalamnya terjadi filterisasi, maka korup luteum itu tidak akan berubah menjadi korup aplikasi. Selanjutnya, progesteron itu akan berhenti direproduksi. Ketika progesteron itu berhenti direproduksi, maka dinding-dinding rahim yang menebal itu akan meluruh. Meluruhnya itu menjadi darah menstruasi. Itulah siklus menstruasi, teman-teman. Bagaimana Obiters? Mudahkan penjelasannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjelasan-penjelasan materi berikutnya, tetap stay tune di Orbit Learning. Jangan sampai ketinggalan pembahasan materi-materi berikutnya ya. Dan jangan lupa follow akun Orbit Learning di Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. See you, sampai ketemu di materi selanjutnya.